Tie Xiniang, cepat tanda tangani perjanjian pemisahan harta. Tie Xiniang, aku bicara padamu, apa kau tuli? Lihatlah rasa takutmu akan... Tak heran Gu Chengzu ingin menceraikanmu. Berbahaya. 6 master kejahatan terhebat di dunia pun tak boleh pendeta busuk, pergi. Aku... Bahan obat jiwa yang dikirim oleh 3 tuan. Kalian, jika kalian bukan hanya kalian sendiri, tunjangan hariannya pun kalian takkan sanggup bayar. HMPH, dia Ye Xining masih ingin berpura-pura jadi. Ayo, hancurkan iblis busuknya ini. Tiga orang ini sangat baik padaku dan adikku. Ye Xiniang, kau akan lihat nanti. Apa yang barusan kau katakan? Cih. Kakak senior hebat sekali. Apa yang barusan kulakukan? Halo, ibu? Gu Chengzu si bajingan itu menipu resep ayah. Dan juga memasukkan aku dan ayah dikurung olehnya. Cepat datang selamatkan kami. Bukan. Kakak mau kemana? Aku mau turun gunung untuk jadi sampah. Sampah? Kakakmu sudah turun gunung. Batalkan semua agenda, temui kakakku. Pada dasarnya begitulah. Oh, maaf semuanya. Wawancara hari ini memberitahu. Kakak kedua sudah kembali. Kak, aku tidak apa-apa. Itu dia. Aku cekik kau. Aku buat kau mati. Lihatlah penampilanmu yang miskin ini. Aku? Dulu bagaimana aku? Apapun yang kupakai, bukan urusanmu. Saat itu kita belum bercerai, kau terang-terangan memeluk selingkuhan. Menjijikkan? Menjijikkan? Aku bisa lebih menjijikkan lagi? Apa yang bisa kau lakukan? Betul, suamiku, mengandalkan sedikit ilmu sihir yang dipelajarinya. Mengandalkan sedikit ilmu sihir yang di gunung kau masih memukulku. Sekarang suruh dia berlutut minta maaf padaku. Baiklah, sayang. Ye Xining, cepat serahkan resep warisan keluargamu. Lalu berlutut dan keluar dengan tangan kosong. Aku baru akan mempertimbangkan. Melepaskan orang tuamu. Menyuruhku berlutut minta maaf? Baiklah. Hentikan! Dasar wanita desa, aku tak menyangka. Gu Chenzong, skandal pemalsuan obat perusahaanmu sudah dan keluarga kami. Kenapa tidak berguna? 3 hari lagi, pesta aku akan mengumumkan pada semua media. Semua masalah ini disebabkan oleh resep keluarga. Bajingan tak tahu malu. Pedulikan aku. Sanning, jangan pedulikan aku. Semua salah papa. Semua salah papa. Katakan saja, jadi, mau apa? Serahkan resepnya. Resepnya tidak ada padaku. Aku harus mengingatnya. Aku hanya akan memberimu 3.000 yuan. Tunggu sebentar. 3 hari lagi adalah pesta pertunanganku dengan Cik, dan juga hari dia mencampakkanmu. Jika kau tahu diri, ambil semua tanggung jawabnya. Dengar tidak? Cucu, ada apa? Cucu. Ada apa, cucu? Nona Ye, ini adalah barang yang ayahmu titipkan untuk di sini. Kakak, memanggil kakak. Juju, Xiaoyi, kalau kau terganggu dengan orang di atas, kau juga bisa menemuiku dan kakak. Datanglah ke sini dulu. Astaga, untuk bertemu mereka harus ganti pemeran utama. Sial, ketemu mereka, aku harus jadi cowok lain. Astaga, mantan suamiku bikin aku takut setengah. Aku kabur lagi pakai wig. Tapi malah nyasar ke pesta minum 3 tuan muda. Tak kusangka kita ternyata.
Lahir di tahun, bulan, dan... Ayo, kita adu minum siapa yang jadi bosnya. Mereka beneran menganggapku cowok. Lalu, kalian bertiga tuan muda. Cepat panggil aku bos. Ini konyol banget, kan? Demi menghindari mantan suami, aku naik gunung untuk berguru. Jangan bergerak. Ah, perampokan. Tolong. Cari mati. Kau baik-baik saja? Aku terima kasih. Sini. Kamu adalah... Kamu Susian. Benarkah ini kau, Xiniang? Kenapa kau berpakaian seperti ini? Apakah kau seorang pejuang? Nanti dulu, aku mau memanggil... Hati-hati. Sepertinya di sini. Cepat, aku mau semua datanya. Wow, cepat sekali. Mari kita bertanding. Aduh, gen tubuhnya benar-benar bukan manusia. Kalau aku punya anak dengannya, betapa hebatnya itu. Sepertinya aku harus menikah dengannya. Tolong! Tolong! Kakek, bersikaplah baik. Kau Superman. Cari keriput di tubuh kakek di area sekitar. Kakek, apa Anda baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Baguslah. Siapa namamu? Kakek, tidak penting. Aduh, gadis yang baik sekali. Cocok jadi menantu cucuku. Kakek tidak apa-apa? Ah, aku tidak apa-apa. Xiao Wang, kamu lihat dan dengar semuanya, kan? Kurasa kakek benar. Dia memang cocok jadi menantu cucumu. Kakak tertua, kakak kedua, aku sudah menemukan cinta sejatiku. Selamat ya, aku bahkan sudah memikirkan nama anak kita. Kakekku juga kebetulan mencarikanku istri, dan aku juga sangat menyukainya. Kalian bertiga menemukan cinta sejati di hari yang sama? Benar. Mari kita Aku harus mendapatkan gadis yang kucintai. Nanti akan kubawa untuk bertemu kakak. Baiklah, beres. Sekelompok orang yang mudah lupa. Bagaimana aku harus menjelaskan pada... Aku tidak mungkin jadi kakak perempuan, kan?
Susian, Busi, tadi terlalu terburu-buru. Aku bahkan tidak sempat berterima kasih dengan bukan apa-apa. Tidak, tidak, aku harus berterima kasih padamu dengan baik. Aku akan memberimu alamat. Malam ini harus datang ya. Aduh, kita kan teman lama SMA. Semua pada kangen kamu. Mendadak banget, nggak enak. Sining. Kasih muka dikit dong. Baiklah. Lama tak jumpa, lama tak, ya, lampu malam, baiklah. Kita sudah lebih dari 5 tahun, benar sekali, sudah terlalu lama. Dari mana datangnya? Salah masuk toko kali? Oh, bukannya ini ya Sining? Kenapa berpakaian begini? Apa? Siapa di sana? Hai, Sining. Putri kecil keluarga Ye waktu SMA kita. Kalian pasti belum tahu, kan? Sining kita ini loh. Sekarang dia hebat sekali. Tadi dia mengalahkan penjahat dan menyelamatkanku. Ye Sining. Bukannya dia menikah dengan Bu Chengsu? Ya, putri kecil SMA kita. Seleranya memang beda ya. Apa? Bu Chengsu itu luar biasa. Sekarang perusahaannya besar sekali. Omzet Bushi Pharmaceutical puluhan miliar. Loh. Sining, aku iri sekali kau menikah dengan suami yang baik. Kudengar hari ini Tuan Bu juga akan datang. Sining, tadinya aku mau memberimu kejutan. Di antara kita, Bu Chengsu yang paling terkenal. Tak kusangka kau istrinya. Kau terlalu pandai merahasiakannya. Aku bukan. Siapa bilang kau bukan istriku? Sekarang si Udik itu punya gaya juga. Chen Zhao, kau. Tuan Bu, ini. Wanita tak berkelas seperti ini. Kau terlalu malu untuk mengundangnya. Benar-benar sampah. Dan Bu Chengzu, tak ada hubungan sama sekali dengan wanita ini. Aku juga tak mau punya hubungan dengan bajingan sepertimu. Dulu, aku memintamu mencerai, tapi kau malah membiusku. Memaksaku naik gunung berburu. Menundaku bertahun-tahun. Apa? Ternyata ada hal seperti itu? Ada apa ini? Ternyata ada kejadian seperti ini? Ada apa ini? Ye Sining, kamu itu siapa? Berani-beraninya memfitnah kakak Shen Yu. Kalau begitu, kamu siapa? Pelakor tidak tahu malu, ya? Kalian menikah, tidak tahu kalau bigami itu kejahatan, ya? Ini berawal dari mana? Tapi kalian tidak bisa menyelesaikannya. Sining, dulu waktu SMA, dia agak egois. Belakang keluar, makanya aku mau sama kamu. Lihat dirimu sekarang, miskin sekali. Tidak pantas bahkan untuk menggosok. Sudah lama ingin menceraikanmu. Jadi Ye Sining, kamu sudah bukan Nyonya Guzuo lagi. Maaf ya. Dia tidak pantas. Teman-teman sekalian, Ye Sining bukan hanya memiliki moral yang buruk, tapi seluruh keluarganya juga membebani. Berita penipuan obat-obatan oleh perusahaan obat Bu dalam waktu semua karena pemberian resepnya palsu. Bisa begini saja reputasinya akan hancur. Selama bertahun-tahun ini, dia juga tidak menjalankan kewajibannya sebagai pernikahan mereka sudah lama tidak nyata. Apa yang baru kau katakan itu? Apa yang dia katakan itu benar? Selain pernikahan yang tidak nyata, sisanya omong kosong belaka. Ye Sining, kau berani bilang kau tidak memukulku hari itu? Hiwei, hari itu aku ke gunung menemuinya, berniat membujuknya untuk segera, tapi tak kuduga, dia memukuliku. Membuat Cheng You sampai sekarang tak bisa memberiku status. Ju Sining, bagaimana kau bisa jadi orang seperti itu? Omong kosong seperti ini pun kau percaya? Para hadirin sekalian, besok adalah pesta pertunanganku dengan Cucu. Sekaligus pesta perceraian dengan wanita desa ini. Mohon kedatangan kalian semua. Direktur Gu bilang, kita harus menurut. Besok kita harus bersaksi untuk Pak Gu. Oke, ayo kita pergi. Ye Sining. Hatinya busuk. Dia merusak reputasiku di mana-mana. Jadi, kalian semua harus waspada. Jauhi wanita jahat seperti ini, mengerti? Jangan khawatir, wanita berhati ular seperti Ye Sining itu. Mana ada yang mau dengannya, masih mengira dirinya putri SMA. Bisa dekat dengan orang penting seperti Pak Gu. Itu keberuntunganmu. Sayangnya, sudah berakhir. Sudah selesai bicara? Sebaiknya kalian ingat perkataan kalian hari ini. Ye Sining. Lebih baik kau pikirkan orang tuamu. Besok jangan coba macam-macam. Tak kusangka. Dia menyakiti seperti ini.
Aku tak akan membiarkan ada yang menyakitinya. Siapa bilang dia tak ada yang mau? Hadirin sekalian, hadirin media, hari ini saya kumpulkan kalian di sini. Ada beberapa hal penting untuk disampaikan. Saya tahu rekan-rekan media sangat menyoroti berita negatif Gushi Education. Di sini, saya ingin beri klarifikasi. Semuanya, lihatlah. Saya Ye Tianfang. Resep obat Wuzi Group dari saya. Bagaimana kamu bisa terluka? Itu salahku, aku yang mencelakanmu. Saya mohon maaf pada kalian. Baik. Saya memaksa ayah untuk menanggung kesalahan. Ya. Kalian semua sudah melihatnya. Semua ini dari mantan ayah mertua saya. Namun, sebagai pimpinan Gushi, atas khasiat obat palsu, saya punya tanggung jawab tak terhindar. Jadi di sini, saya ingin katakan maaf pada kalian semua. Gushi pasti akan bertanggung jawab sepenuhnya. Presdirgu, ini berlebihan, bu. Nggak bisa karena Nila setitik rusak susu sebelanga. Saya adalah daya pikat paling setia Gu. Pak Gu, semua yang Anda lakukan, diketahui banyak Anda. Apakah ada hal lain yang ingin Anda sampaikan ke media? Ya, benar. Hari ini saya akan menceraikan istri saya sekarang juga. Apa? Saya akan menceraikan jika tidak terima. Untuk memberi penjelasan pada semua. Pertama, menceraikan Ye akhlaknya bejat. Meminta keluarga Ye untuk menutupi hal ini, sungguh durhaka pada orang. Kedua, menceraikan Yesin, tidak tahu adab sebagai istri. Setelah menikah, bersembunyi, dia tidak pantas jadi istri. Benar-benar hati wanita itu palsu. Dia yang merugikan keluarga Gu. Ini benar-benar konyol. Tidak kusangka sejahat Nona Tian. Tentang ini semua, apa yang ingin Anda tanggap? Untuk seorang pria yang belum bercerai, tapi terang-terangan membawa selingkuhan di depan umum. Apa yang perlu dijawab? Yesining, kau menuduh sembarangan. Kaulah yang meninggalkan kakak Chengzu selama bertahun-tahun. Aku ke gunung membawa surat cerai, dia memukulku hingga jatuh. Kaulah yang tidak mau melepaskan. Betul. Beberapa tahun ini, cucu yang merawat Chengzu. Semuanya, lihatlah. Wanita ini, dengan penampilannya yang miskin, bagaimana dia bisa sepadan dengan Chengzu kami? Chengzu kami itu kebanggaan keluarga. Tapi sekarang kau, wanita ini, menyeretnya dan tak mau lepas. Kalian menculik orang tuaku. Memanfaatkan nama baik, malah balik menuduh. Membuat seluruh keluargaku jadi kambing. Apa kalian pikir Yesining ini gampang diintimidasi? Nona Ye, bisakah Anda jelaskan lebih detail? Nona Ye, sebagai CEO Gushi Pharmaceutical, Anda datang ke acara dengan pakaian, tidakkah Anda merasa sangat malu? Nona Ye, ibu mertua dan suami Anda menuduh Anda bukan, tidakkah Anda merenungkan diri sendiri sedikit pun? Tak kusangka kau tak punya sikap apapun. Yesining sudah biasa bohong sejak sekolah. Aku tak percaya sepatah kata pun darinya. Belum lagi, waktu sekolah dia sudah genit dengan teman pria. Untung saja Cheng Yo tak jijik, dasar tak tahu diri. Terima kasih atas dukungan. Hari ini, di hadapan kalian semua, kita akan membuat Yesining si wanita hancur berantakan. Mengungkap semua kejahatannya, agar dia tak bisa mencelakai orang lagi. Betul? Bosku ingin wanita jahat ini mati. Penjarakan dia. Ceraikan dia. Ceraikan dia. Ceraikan dia. Mulai sekarang, hidupmu, lihat saja, siapa berani menikahimu. Siapa bilang tak ada yang berani menikahimu? Aku akan menikahimu. Oh, lihat, tak ada yang boleh mengganggumu. Ya ampun, aku sudah berubah. Bintang besar, bintang besar. Yesi, aku pasti akan menikah. Dia masuk lagi, dia juga datang. Aduh. Adik kedua. Adik keempat, kakak kedua. Adik keempat, kakak kedua. Kakak keempat, yang kami suka adalah. Bukankah ini dia? Ada apa ini? Lalu tadi mereka bilang apa? Mau menikahiku? Bintang besar Lu Xing, juara dunia Liu Yin, dan tuan muda dari keluarga kaya raya, pengacara top Shen Xiao. Apa yang baru saja mereka katakan? Dia tidak menyenangkan Sining. Ah. Meski belum pernah bertemu, tapi terima kasih ketiga tuan atas bantuannya.
Ye Xining, apa yang kau lakukan? Ah, Tuan Muda Zhan, apa ada kesalahpahaman di antara kita? Malam ini adalah malam pribadiku. Tolong, Tuan Muda Zhan, datanglah. Oh, dan di jalan, Tuan Muda Liu, kalian juga. Duo-duo Han mana? Gu Chengzu, 5 tahun lalu aku tidak sudi padamu. 5 tahun kemudian, akulah yang mencerai. Jangan kira mengancam orang tuaku akan membuatku menyerah. Ini laporan penilaian palsu dari Gushi Pharmaceutical. Tahun produksi pertama adalah 8 tahun lalu. Saat itu aku dan Gu Chengzu belum menikah. Baru-baru ini, itu memang benar-benar asli. Palsu begini, bagaimana bisa asli? Media mana ini? Pasti kau salah beli, kan? Aku pengacara. Dengan kehormatan pejuang, aku menjamin laporan inspeksi obat ini. Semua kalah. Wah, benarkah ini? Inilah yang kusaksikan. Sepertinya keluarga Gu memang yang pertama memalsukan. Bagaimana bisa ada orang seperti itu? Tak kusangka, kenal rupa tapi tak kenal hati. Dasar jalan kecil. Kau masih saja berbohong di sini. Akan kurobek mulutmu. Bibi, pemula. Ye Xining, kau tak memikirkan dirimu. Pikirkan juga orang tuamu. Jika kau terus membuat ulah, kau tahu akibatnya. Beginikah akibatnya? Ibu, Gu Chengzu. Aku dan mendiangmu, ayahmu akrab seperti saudara. Padahal aku sudah menganggapmu seperti anak sendiri. Chengzu, bagaimana mereka menemukan orangnya? Ibu, kau baik-baik saja? Ibu tidak apa-apa, putriku sayang. Sudah 4 tahun. Ayah minta maaf padamu. Tidak apa-apa, semua sudah berlalu, yang penting kalian aman. Terima kasih, kakak senior. Aku pasti akan melindungi adik Juni. Adik, siapa 3 pria tampan ini? Mereka bertiga ini. Hanya orang lewat yang menolong saat melihat ketidakadilan. Adik junior, kalau tidak ada apa-apa, aku... Xining. Tadi aku masuk, ku dengar ada yang ingin menikahimu. Ada apa ini? Ibu salah dengar kali. Kita urus bajingan Gu Chengzu ini dulu. Gu Chengzu. Aku bahkan menganggapmu seperti anakku sendiri. Tapi kau malah menyuruh orang menculikku. Kau menyalahkanku, memaksaku jadi kambing hitam. Kau masih tega? Kau... Lin cucu, katakan padaku, apa saja yang kau lakukan di belakangku? Kau menderita. Aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Maafkan aku semuanya. Hari ini sampai di sini saja. Aku tidak enak badan. Aku pergi dulu. Tenang saja, Gu Chengzu tidak akan kabur dari kantor polisi. Hukum tidak akan membiarkannya lolos. Xining, kau punya teman sebaik ini? Kenapa tidak pernah mengenalkan? Pria muda ini tampan sekali. Sebenarnya kau dan Xining kami ini hubungan apa? Begini, Bibi. Xining menyelamatkan kakekku lusa lalu. Yang kutolong waktu itu kakekmu? Saat aku datang, aku kebetulan melihat. Hahaha. Memang putriku, Ye Tingfang. Terima kasih, Paman dan Bibi, telah membesarkan. Tak peduli kakekku sehat atau tidak. Aku juga mampu. Jadi aku ingin melamar Xining. Aku akan memberikan semua hartaku sebagai... Boleh, Paman, Bibi? Hei, Hangla, aku tidak setuju. Kau berani bermain trik. Jelas aku yang duluan suka Xining. Hei, ya, kau putuskan begitu. Aku juga suka Xining, kan? Kalian semua yang ada di sini, jadi aku, Lu Xinghan, ingin menikahinya. Benar? Bukan. Wah, pemuda ini juga tampan sekali. Hei, Erye. Lihat pamanku,
Aku juga lumayan. Kenapa dia terlihat familiar? Tuan, tolong bantu aku lihat. Bukankah itu juara dunia? Ah, ya, saya. Bagaimana kalau aku jadi menantu kalian? Benar-benar kamu? Wah, anak ini juga anak baik. Tuan-tuan Liu Xiao, apakah kalian bertiga jatuh cinta pada Nona Ye pada waktu yang... Bisakah kalian ceritakan lebih ayah dan ibu mertua, bisakah kalian menerima bagaimana Anda bisa membesarkan putri yang begitu luar? Aduh, bicaralah. Hai, halo. Nona, hei. Siapa yang akan menjawab ini? Apakah dia akan tampil? 3, 2. Oh, hei, bisakah Anda melihatnya dari sana? Kenapa dia pergi? Jangan pergi, Nona. Para awak media, kejadian hari ini menyangkut reputasi Nona Ye. Saya akan membuat pernyataan media terpadu di kemudian. Untuk hari ini, mohon merahasiakan kejadian ini. Anggap saja saya berhutang budi pada kalian semua. Terima kasih. Keluarga Lu juga berharap kalian menjaga rahasia ini. Tolong, jaga rahasia ini. Silakan duduk. Duduklah, duduk. Terima kasih atas bantuan kalian bertiga hari ini. Paman terlalu sopan, panggil saja aku Xiao Lu. Mereka juga, ini Xiao Liu. Ini Xiao Zhang. Halo, Paman. Xiao Shan, kalian. Kalian semua anak baik. Ayah, ibu, kenapa kalian tidak mengobrol saja? Aku pergi dulu. Jangan kemana-mana. Masalah sebesar ini, belum dibicarakan dengan jelas. Masalah besar? Apa ini? Drama konyol macam apa ini? Aku jadi kakak mereka. Mereka malah mau menikahiku. Kembali ke topik, urusan keluarga tiga keluarga ini, kami hanya bisa puas. Tidak ada alasan untuk pilih-pilih. Tapi, kami hanya punya satu putri. Kalian bertiga ingin menikahinya? Ini membuat kami kesulitan. Ibu, aduh, jangan menyela. Bibi, saya dan kakek. Yang paling kami sesali adalah putri ini. Jangan salahkan Bibi yang belak-belakan ya. Kami orang tua ini hanya ingin tahu apakah ketiga keluarga kalian, selain latar belakang keluarga, punya jaminan lain untuk putriku? Bu, ini belum apa-apa kok. Ah, tidak apa-apa. Ramalannya bisa kita cocokkan sekarang, kan? Paman, Bibi, yang suka sama Sining bukan cuma saya. Kakek saya juga sangat suka. Itu bukan masalah. Keluarga Lu ini, kekayaannya tak akan habis. Jadi takkan ada masalah Oh, dan lagi, saya masih bisa mengejar lebih banyak lagi. Baik, 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 hahaha. Paman, Bibi, kakak ketiga saya adalah bintang di dunia hiburan. Waktunya sangat berharga dan mahal. Tapi saya berbeda. Saya atlet. Karir saya sebagai saya punya banyak waktu untuk menemani Sining. Dan pendampingan di masa depan sangat penting. Bukankah begitu? Xiao Liu benar. Kakek dan aku dulu terlalu sibuk. Aku sudah sering membalasnya. Kalian bertiga, semuanya terlalu hebat. Bisa menyukai putriku. Itu adalah karma baik leluhur keluarga kami. Sudah, kita pindah ke bagian selanjutnya. Ayah, ibu, bisa berhenti? Dan kalian bertiga, keterlaluan sekali. Sebagai yang bersangkutan, kalian tidak menanyaiku, apa aku bilang aku ingin menikah? Nona Ye, maafkan kami. Xiniang, ini semua salah kami, benar-benar benar. Ini semua salah kalian. Pergi, pergi, pergi. Cepat pergi, kau juga. Putriku, oh putriku, bukankah kami hanya mengkhawatirkanmu? Ayah, ibu, kalian sangat ingin aku menikah? Ketiga anak ini semuanya sangat hebat. Ibu ini bingung memilihnya, kan? Urusan pernikahanku, jangan campuri lagi. HMPH. Tidak, aku harus tanyakan pada ketiga badut itu. Harum. Harum sekali, benar. Sangat harum. Kakak, tunggu. Kalian bilang apa? Katakan jujur padaku. Apa kau punya adik seperguruan?
Iya. Adik seperguruan? Kalian bicara yang mana? Aku punya banyak adik seperguruan. Baik. Nona Ye dari keluarga Ye juga berlatih di Gunung Qingyun. Kakak, apa kau mengenalnya? Mereka sampai menyelidiki sejauh ini? Oh, kalian bicara adik Ye? Betul, kakak. Adik Ye itu. Ini bertiga jatuh. Kenapa? Aduh, kakak, kau tidak tahu saja. Ye Xining itu. Kalau dia ikut lomba lari, dia pasti jadi juara. Anakku dengannya. Anak yang lahir dari dia dan aku. Betapa kuatnya Kim. Dan hari pertama kita bertemu, dia sungguh sangat kuat. Dia melemparnya dengan tangan kosong. Aku langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Hanya karena itu, kalian jatuh cinta? Sebenarnya itu sebuah perasaan. Perasaan seperti tersengat listrik. Bukankah itu terlalu berlebihan? Cinta pada pandangan pertama seperti ini tidak bisa. Tidak, Kak. Bagaimana bisa? Seperti saat kami menganggapmu sebagai kakak tertua. Apakah menurutmu persaudaraan kita berempat itu palsu? Benar. Kalian. Apakah kalian benar-benar serius? Lalu bagaimana? Kak, kenapa kau tidak memberi restu pada kami? Apa kau? Jangan bilang. Kakak, kau sangat mirip dengan Yesi. Setiap kali aku melihat Yesi, aku selalu merasa sedikit akrab. Mungkinkah? Jangan-jangan mereka tahu? Tidak mungkin, aku jadi Haoji. Aku sudah simulasikannya. Kakak, adik seperguruanmu? Omong kosong apa? Aku kultivator, tanpa nafsu dan keinginan. Benarkah? Tapi kakak sudah minum banyak. Ini, minum dan makan lewat, ajaran tetap di hati. Lagi pula, aku hanya murid luar, kan? Aku kaget sekali. Aku kira kakak juga suka Ye Xining. Aku juga khawatir soal kedekatan. Apa yang kalian bicarakan? Aku hanya merasa kalian mengganggu latihan adikku. Terlebih lagi, sekarang masa keemasan kalian untuk berkarya. Kakak, pacaran tak mengganggu karir. Apalagi ada obat spiritual darimu. Pacaran baik untuk... Bertengkar saat pacaran baik untuk kesehatan. Hei, ketiga bajingan itu. Aku sudah membereskan masalah hubungan mereka. Ayo, minum. Biar kulihat apakah minum kalian sudah membaik. Ayo. Kakak tertua memang kakak tertua. Tapi... Baru-baru ini, skandal pemalsuan obat gusi semakin memburuk. Istri Gu Chengzhou, Ye Xining, mengajukan gugatan cerai. Reporter kami memantau ketat. Selamat malam, kamu juga. Ya, dengan mengajukan... Aku beritahu ya, kalau aku jadi ganti rugi pada... Hahaha, gila. Kenapa kamu datang? Mengenai gugatan cerai, menurutku, kamu butuh bantu. Zhan Xiao memang pengacara. Apakah ada syarat tambahan bekerja sama dengan pengacara Zhan? Aku hanya ingin membantu, kok. Tentu, kalau kamu tidak keberatan. Aku juga ingin terus bersama. Bantuanmu bisa kuterima. Tapi biaya pengacaramu. Aku tidak akan mengurangi sepeser pun. Kenapa harus jabat tangan? Pinjam ponselmu untuk menyimpan... Kenapa malah berjabat tangan? Pinjam ponsel untuk menyimpan kontakku. Tunggu sebentar. Ada apa? Beri aku nomor ponselmu, biar ku tambahkan. Oke. Jangan biarkan Tuan Sang datang lagi. Biarkan dia masuk. Pengacara Zhang, Anda mencariku? Kasus Gu Chengzhou sangat rumit.
Dia menyuap pamanmu banyak. Kalau mau dari segi hukum, untuk melindungi Yexia, kita butuh banyak persiapan. Bagaimana kalau kita duduk saja? Jadi untuk sementara waktu ke depan, aku mungkin harus dengan Nona Sining, bergaul dengan baik. Aku ingin secepatnya membantumu menyelesaikan apa tidak terlalu merepotkan? Ini semua adalah kasus-kasus yang melibatkan keluarga Ye dan Bu. Sebanyak ini? Jadi, kau butuh pengacara senior. Kakak Zhan Xiao, kau sudah pulang. Siapa dia? Siapa dia? Zhang Moran, jangan tidak sopan. Dia calon istriku. Calon kakak iparmu, Ye Xining. Zhan Xiao, jangan ngawur. Apa? Kau akan menikahinya? Aku. Kenapa aku tak Chen? Apa yang kulakukan? Tak perlu kuberitahu. Kau hanya perlu jaga emosimu. Nanti bersikaplah hormat pada Sining. Mengerti? Kau memarahiku. Tunggu saja, akan kuberitahu kakak Sinhan. Bikin aku marah sekali. Bagaimana bisa dia memarahiku demi seorang wanita? Hei, Xiao Muran, ada apa lagi? Kakak Sinhan, kau sayang padaku, kan? Sayang, tentu saja. Kami bertiga paling sayang padamu, adik kecil. Oh, bagus, tahu tidak? Kakakku hari ini membawa wanita bernama, dia membentakku karenanya. Apa? Ya sini, ya, wanita itu. Ini untuk kalian. Kakak Sinhan, kamu juga mengenalnya? Tentu saja aku mengenalnya. Shan Xiao si pendiam itu berani-beraninya berbuat ulah. Tunggu aku. Kakak Sinhan keterlaluan sekali. Kamu harus membelaku. Beri pelajaran wanita ini. Beri pelajaran siapa? Xiao Muren itu kakak ipar kedua. Kakak bilang apa? Ku bilang, dia wanita yang akan dinikahi kakak keduamu. Kakak ipar kedua? Hah? Gongran itu anak angkat orang tuaku. Dia agak manja. Jangan diambil hati. Tidak apa-apa. Lagi pula, aku tidak memedulikan orang yang tidak kukenal. Kalau begitu, sampai nanti. Tempat ini akan sangat memengaruhi ayahku, bukan? Shen Mo Shen, aduh. Akhir-akhir ini tak ada jadwal. Aku sedang menganggur. Jadi datang ke sini, Kau mengganggu pekerjaan kami. Pekerjaan? Pekerjaanmu adalah membantu Sining mengurus rumah. Kalau begitu aku juga bisa. Siapa yang kau panggil Sining kecil? Berapa umurmu? Tidak akan kuberitahu. Komandan, begini. Kau tahu pengacara Zanda kami. Sangat sibuk. Untuk menangani kasus paman ini. Tidak begitu perlu. Keluarga Lu kami punya pengacara sendiri. Kapan saja boleh menggunakan. Lu Xing, pekerjaanku bukan urusanmu. Xinian juga punya hak pilih sendiri, bukan? Pertama datang, lalu. Berhenti, jangan bertengkar. Aku keluar dulu untuk main. Aku ingin lihat. Apa kelebihan wanita ini sebenarnya? Mudah sekali, sangat mudah. Kenapa melihatku? Zhan Muran, berdiri tegak. Belum dihukum setengah hari. Jangan pulang. Xinian. Nol-nolnya. Kamu tahu tidak kalau kakak seperguruanku, Chang Tianyuan, kakak senior sepertinya tidak pernah bilang.
Kita juga berjodoh. Sepertinya bisa menjadi keluarga. Aku akan menelepon kakakku sekarang. Halo, kurir? Taruh saja di depan pintu. Kenapa nomor kakakku selalu tidak bisa dihubungi? Kabar baik, syukurlah aku memblokir kartu kedua. Hari sudah larut, aku pulang dulu. Sinian, kamu tidak menunggu mungkin nanti kakakku akan menelpon. Aku dan kakak seperguruanku bertemu setiap hari di gunung. Dia pasti menyembunyikan sesuatu. Ah, Siling, aku antar kamu. Dadah. Tidak mengundangku masuk untuk duduk? Hei, Sinian sudah pulang? Bagaimana obrolanmu dengan Zhan Xiao, Bu? Kami hanya membicarakan tentang keluarga Ye. Kemana saja kamu? Bibi. Xiao Lu datang. Ah, kamu dan Sinian kami. Kenapa kalian bersembunyi begitu lama? Ah, aku yang mengantar Sinian pulang, Bu. Bibi, aku akan makan malam di sini. Tentu saja bisa. Sini, sini. Lu Xinhan maksa ikut makan, ya. Xiao Si, kau ini benar-benar lapar. Kalian mau makan apa? Aduh, aduh, aduh. Lanjutkan saja, lanjutkan. Siapa yang mau lanjut denganmu? Supnya sudah datang. Makanlah, makanlah, Xiao Han. Makanlah, makanlah yang banyak, Xiao Han. Jangan sungkan, anggap saja rumah sendiri. Cobalah. Setelah kau kenyang, pergilah. Aduh, anak ini. Kenapa kau mengusir orang? Kalau begitu, makanlah. Hei, ini. Malah saja cantik sekali. Sekak. Paman Ye memang hebat, hahaha. Ayah. Sudah larut, biarkan Lu Xinhan pulang lebih awal. Oh, memang sudah larut. Xiao Lu, kau lihat, kau ini. Paman Ye, bisakah aku menginap di sini malam ini? Paman Ye, boleh aku menginap di sini hari ini? Tidak bisa. Begini, besok aku ada acara di dekat sini. Kamu ini, rumah kita punya banyak kamar. Kenapa tidak bisa? Xiao Lu, sudah diputuskan ya. Kamu menginap saja di sini, ya. Baiklah, baiklah. Kalian anak muda, mengobrollah. Aku mau tidur. Paman istirahatlah. Tinggallah sendiri. Dia sangat galak padaku. Dia membujuk kakak keduaku agar tidak putus. Bukankah itu membuktikan aku lebih istimewa? Ini adalah perkembangan terbaru. Aku sudah memisahkan semua yang terkait dengan paman. Sudah selarut ini masih membantu. Terima kasih. Sama-sama. Menangani setiap kasus dengan serius. Itulah yang harus dilakukan pengacara yang baik. Xiao Senlin, Xiao Sen, tidak ada handuk di kamar mandi. Tolong antarkan, terima kasih. Kekanakan. Ayah Lu Suhang sepertinya tidak bawa handuk. Biar kamu tidak macam-macam. Tunggu dulu. Kamu tidak keterlaluan? Aku kenapa? Kamu tidak mau antar handuk? Sudahlah. Malah menyuruh bibi mengantarkannya. Bibiku yang mengantar, bukan ayahku.
Kamu tahu tidak? Hampir saja aku ketahuan. Dengan badan kecilmu itu, masih mau kabedon? Dan juga, jangan panggil aku Sining kecil, kakakmu. Apa-apaan? Aku kurang ajar? Jelas-jelas kamu. Sudah selesai belum? Sudah. Hei, berdiri di situ. Kamu sudah melihatku telanjang? Kamu... Yesining, apa kamu suka kakak keduaku? Yesining, apa kamu suka kakak keduaku? Aku tidak suka. Halo. Senin, bisa tolong bukakan pintu? Kenapa kau kemari? Aku menemukan petunjuk baru. Bisakah kita bicara dengan ayahmu? Ada apa denganmu? Bagaimana kau? Baiklah. Semua gara-gara Lusing. Dipikirkan siapa? Ada apa? Tidak apa-apa, sudah lama tidak jalan-jalan. Tuan, saya datang kali ini untuk memberitahu periksa petunjuk-petunjuk itu. Bukankah itu berarti jika kita memeriksa tulisan tangannya, ayahku akan sepenuhnya tidak benar? Xian Xiao, terima kasih. Sama-sama. Mengapa? Lu Xinghan, kenapa? Nolnya. Kapan? Lu Xinghan, kenapa kau di sini? Apa kalian? Kakak kedua, kau menahanku. Lu Xinghan, diam. Jangan dengarkan dia. Dia sendiri yang memaksa untuk tinggal. Sui, kau setuju? Tidak, ayahku yang mengizinkannya tinggal. Guofu. Cepat sekali kau memutuskan. Bicara apa sih? Ah, sudahlah, tak usah bicara padamu. Hei, Xiao Sining. Bilang paman, lain kali aku akan datang menemui. Terlalu disukai juga bisa jadi masalah, ya. Kakak ketiga, kau licik sekali, sampai menggunakan trik ini. Aku tidak adil? Hei, kalian berdua sama sekali tidak punya jiwa bersaing yang sehat. Adik kecil, cinta itu tidak bisa ditunggu. Siapa suruh kau tidak punya daya tarik sama? Kalau bukan karena serigala perang dua aku sudah hampir berhasil. Kakak sulung, apa ada cara untuk mendekati adik seperguruanmu? Di sini saja. Chang Lao Er, kau muncul di saat seperti ini. Tidak bisa, Kak, kau harus bantu adik keempat. Mereka terlalu tak tahu malu. Aduh, ada apa ini? Mengejar diriku sendiri? Aku tidak akrab dengan adik seperguruan. Mereka malah ingin mencelakaiku. Katakan saja intinya. Jangan ganggu latihanku. Oh,
Kakak pasti lelah, perlu istirahat. Aku hanya ingin bertanya pada adik seperguruan Ye suka apa? Soal ini. Aku, kakakmu, hanya peduli kultivasi, bukan yang lain. Kakak sudah tidak menyayangiku. Kakak, bantu aku. Kakak, bantu aku. Kakak. Katakan bagaimana aku jangan membombardirku lagi. Besok kita bertemu. Aku juga. Aku ikut. Kau si pengintip gila. Kenali diri, kenali. Aku harus segera hilangkan niat mereka. Xiao Yun. Liu Ye, kenapa kamu kemari? Kamu ini. Kamu ini, kenapa kamu kemari? Kamu ini. Aku bertanya padamu. Kenapa kamu balik bertanya padaku? Oh. Aku ingin mengajak, tapi kamu tidak membalas pesanku. Jadi aku langsung ke sini mencarimu, begitu? Kita berdua sepertinya belum punya WeChat. Ya. Oh. Kakak ketiga hanya memberiku nomor teleponmu. Aku takut mengganggu tidurmu. Jadi aku. Adik keempatku ini memang penurut sekali. Tidak seperti si Lu Xinhao itu. Kalau begitu, tunggu aku. Oke. Ayo, ayo. Hei, baru putaran kelima. Cepat kemari, jangan sampai ketinggalan. Kebugaran fisik Liu Ye benar-benar bagus. Jangan terburu-buru. Aku tidak bisa. Kamu menang, adik. Kau memanggilku adik? Kau lebih tua dariku? Auramu seperti adik kecil. Baiklah, adik tetaplah adik. Tapi auramu cukup mirip dengan kakak tertuaku. Maksudmu kakak Zhang? Ya. Kalau begitu, aku bisa mengajak. Siapa bilang adik tidak bisa? Ah, adik keempatku ini benar-benar berbakat. Malah mengajak seorang gadis lari maraton. Hem. 3 adik, kakak sudah datang. Harum sekali. Adik keempat, sedang apa? Kakak, bau di tubuh adik Hie sama saja. Oh, pantas saja. Kita melatih metode kultivasi yang sama. Tentu saja auranya sama. Ayo, kakak, minum. Bersulang. Minum. Lihat, kakak. Sekarang kakak mirip Ye Xining. Benar, kakak. Kalian mirip sekali. Hei, kalian ngomong apa sih? Kamu yang nilai ini. Aku mengerti. Masih siang di mobil kami. Aku juga. Hahaha. Kakak terlalu kurus, tak seperti pria. Aku bilang ya. Itu karena kakak tidak suka Xining. Jika kakak suka Xining, kita bertiga bersaing apa lagi? Bagaimana bersaingnya? Bagaimana kalau kita adu minum saja? Siapa yang kalah, dia mundur.
Hei, kita bertiga bahkan belum mulai. Persaingan apa ini? Kakak, coba bilang. Di antara kami, siapa yang paling cocok dengan Sining? Menurutku, kalian bertiga baik. Siapapun dengan Sining, aku tenang. Tak seru. Ayo minum saja, minum. Ayo, minum. Minum. Setelah gugatan cerai selesai, aku pasti harus kembali ke duo-duo di gunung. Baiklah, kita semua di sini. Kenapa ya Sining di sini? Adik ini siapa? Kau pasti mengira aku adiknya lagi, ya? Dia adikku, San Moran. Benar saja, inilah yang selalu kuceritakan. Kakak angkat Zhang Tianyuan. Benar kakak Zhang. San Moran terlalu sensitif, gawat ini. Aku harus segera pergi dari sini. Kakak Zhang, aku bersulang untukmu. Baik. Jangan pura-pura. Hanya sedikit. Aku terlalu banyak minum hari ini. Kita pergi dulu, ya? Sampai jumpa, kakak, sepagi. Karena kakak Zhang tidak kuat minum. Moran akan mengantarmu. Tidak perlu. Jangan pura-pura lagi, kau itu wanita. Kakak. Kakak. Kakak, kau tidak apa. Zhan Mozhan, kau gila? Aku. Aduh kakak, kau tidak apa-apa? Aku pijat ya. Aku baik-baik saja. Aku sungguh tidak tahu aturan. Aku akan kembali mengurungnya di kamar. Aku antar kau pulang. Tunggu. Kau menyetir dalam... Kita harus patuh hukum. Aku tahu. Aku panggilkan sopir pengganti ya. Sungguh keterlaluan. Kakak, pisang ini dari mana? Aku ambil begitu saja. Untung aku punya teman. Pasti sangat menakutkan, ya? Aku jadi tidak bisa pulang, tidur di hotel. Sining, kau semalam kemana? Sining, kau semalam kemana? Aku kemarin pulang ke gunung. Gugatan cerai Anda diajukan banding. Gu Chengsong juga dilarang meninggalkan ibu kota. Benarkah? Bagus sekali. Ayah mertua, ibu mertua. Ini semua salahku. Kali ini, tolong maafkan aku. Jangan rebut ayah mertuaku, ya. Paman, bibi. Demi ayahku, demi persahabatan turun-temurun keluarga kita. Jangan habisi aku sepenuhnya, ya. Jika tahu akan begini, kenapa dulu kau lakukan itu? Paman Ye. Beri aku satu kesempatan lagi. Aku masih ingat, sejak kecil kau menggendongku, dan ayahku sering berkata, jika ada masalah, cari. Semua itu kuingat. Pergilah, jangan pernah biarkan aku melihatmu lagi, Paman. Apa kau sudah memaafkanku? Demi ayahmu yang sudah meninggal. Aku tidak akan menuntut pertanggungjawaban. Untuk urusan selanjutnya, itu tergantung pada nasibmu. Terima kasih, Paman. Sial, aku belum ganti. Untungnya baju ini serbaguna untuk segala kondisi. Aku baru pulang dari gunung. Mengapa kau datang? Cerita akan berakhir. Gubernur Guo Cheng datang.
Aku takut dia akan merugikan paman, jadi aku datang. Kali benar-benar berkat Zhan kecil, aku bisa membersihkan namaku. Bukan apa-apa. Paman orang baik. Aku hanya menambahkan sentuhan akhir. Oh, Xiao Shan, tinggal saja siang ini, jangan makan bersama di rumah. Dia sibuk, mana ada waktu. Tidak apa-apa, Paman, Bibi. Bisakah aku meminjam sining hari ini? Tentu saja, tidak masalah. Aku sebagai yang bersangkutan belum setuju. Sining, begini. Sejak terakhir kali kau menyelamatkan kakek, beliau terus membicarakanmu. Bagus sekali. Kita bisa bermalas-malasan. Tak perlu masak satu kali. Haha. Kakek. Sining datang. Anak baik, kamu akhirnya datang. Ayo, ayo, ayo. Kakak. Anda baik-baik saja, saya panggil dokter. Saya tidak apa-apa. Cuma penyakit lama. Kakek Zhao, saya sedikit mengerti. Saya akan periksa nadi Anda. Baiklah, sudah tua, nak. Tubuhku sendiri, aku cukup tahu. Orang-orang pada akhirnya akan menua. Anak baik. Gelang ini, kamu ambil. Kakek Zhan, ini apa? Ini adalah pusaka keluarga Zhan saya. Kamu menyelamatkan hidupku. Jarang Zhan Xiao juga menyukaimu. Kamu pakai gelang giok ini. Kakek Zhan, ini terlalu berharga. Saya tidak bisa menerimanya. Nak, apakah Zhan Xiao tidak baik padamu? Bukan, Zhan Xiao orangnya sangat baik. Aduh. Zhan Xiao kehilangan ayahnya di usia muda. Ibunya juga meninggalkannya. Aku si orang tua ini tak punya banyak waktu lagi. Harapan terbesarku adalah melihatnya segera menikah. Kakek Hai, meskipun penyakit kronis Anda parah, tapi bukan berarti tidak ada obatnya. Kemarilah. Bagaimana rasanya? Apa Anda merasakan ada alit menyelimuti tubuh Anda? Gadis ini sungguh hebat. Masih muda, tapi sudah mengerti cara mengalirkan ki. Seni yang tulus. Tubuh menyatu dengan hati menyatu dengan ki, sentuhan yang tulus. Seni hati surgawi. Aku. Ada apa denganku? Dokter bilang kau terlalu memaksakan QMU. Kau perlu makan sesuatu. Aku bisa sendiri. Sudah begini keadaannya, biarkan aku merawatmu sebentar. Sini. Tak kusangka, kultivator pun bisa pingsan. Kau menertawakanku. Aku cuma asal bicara. Sini, makan lagi. Bagaimana bisa aku pingsan? Tidak mungkin. Pikiranku nurut padaku. Aku pergi, bagaimana bisa kaligrafiku hilang? Kalau begitu, aku pulang. Sampaikan salamku pada kakek. Guru, sebenarnya apa masalahku? Guru. Guru, bicaralah, guru. Guru. Apa Anda peduli padaku, guru? Tuo R. Masalahmu ini tidak besar. Berteka-teki. Ini adalah cobaan dalam hidupmu. Takdir cintamu tergerak. Bagaimana menyelesaikannya? Ini adalah
Salah satu cobaan dalam hidupmu. Jantungnya berdebar. Hatiku berdebar, Ya, ini musibah cinta. Benar. Urusan asmaramu belum tuntas. Kamu harus menjalin cinta untuk menyelesaikannya. Guru, bisakah aku tidak pacaran? Hatiku sudah kacau. Disimpan untuk berlatih juga percuma. Ini di sini, kan? Ini dia. Ini King Yun. Di gunung, tidak salah. Kakak benar-benar tidak perhatian, meski tidak membalas pesan kami. Dia pasti sibuk. Lalu bagaimana dengan Sining? Dia juga mengabaikan. Hei, lihat. Apa itu Sining kecil? Ini gawat. Kenapa lari? Kenapa mereka mengejar sampai sini? Kenapa lari? Kakak senior pertama. Adik ketiga dan keempat. Ada apa, adik? Kenapa 3 adik angkatku dari bawah gunung datang? Ada tamu yang datang meramaikan, bagus dong. Tempat kita sudah lama tidak seramai ini. Bukan. Aduh, masalah ini cuma. Begitu saja. Kakak seperguruan ya mainmu heboh sekali. Pantas saja kemarin guru menyuruh kita menabung. Katanya kakak seperguruan mudah jatuh hati. Mungkin sebentar lagi akan menikah. Kalian berdua diam. Kalian bertiga tahu kan, mana yang boleh diucapkan dan tidak? Tahu kok. Tahu. Hei, Xiao Sining. Hei, Xiao Sining. Aku bilang kenapa kamu lari? Apa kami bertiga semengerikan itu? Sining, itu beberapa calon suami adik seperguruan. Kamu tidak mengenalku lagi? Berhentilah bermain-main. Bersikaplah lebih pantas. Kamu kakak seperguruan yang membantu Sining hari itu. Betul. 2 orang ini, aku juga. Mari saya perkenalkan. Ini 2 adik seperguruan saya, Zhang Tian, Hang Ningzi. Halo, Zhan Xiao. Haha. Ini Lu Xinghan. Ini Liu Yi. Baiklah, kalian bertiga ke sini mau apa? Sining, kami dengar latihanku bermasalah. Jadi kami datang menjengukmu. Kalau begitu, kalian sudah lihat, silakan turun gunungnya. Siniang, kami susah payah naik gunung menemuimu. Kami. Ya begitu. Caramu menolak kami terlalu gampang. Kalau begitu, saya persilakan kalian turun gunung, ya? Tapi, Gunung Qingyun ini, selain menemuimu, ada juga kakak senior kami. Benar, Sini. Kami juga datang menjenguk kakak senior kami. Benar, Siniang, itu. Kakak senior saya mana? Kenapa tidak ada? Kenapa Anda tidak bicara? Kakakku mana? Kakak Tian Yuan turun gunung. Kapan pulangnya kami juga tidak tahu, kan? Oh, benar, dia keluar. Kebetulan sekali. Tidak apa-apa. Kalau begitu kita tunggu saja. Terserah kalian. Kakak, kenapa kau menghilang? Kakak, aku naik gunung mencarimu. Kalau tidak jawab, kami anggap setuju. Ikutan, jadi 2. Selain ikutan, apalagi yang kau bisa? Aku mahal, dihitung per kata. Menjawabmu buang-buang waktu. Aku baru turun pesawat. Xiao tidak bisa kembali. 3 adik, pulanglah lebih awal. Kakak, akhirnya kau tidak apa-apa. Bagaimanapun, tujuan kami bukan minuman. Sial, aku tahu ini akan terjadi. Muridku yang baik, kenapa bersembunyi di sini? Guru, aku tidak bersembunyi. Agak suntuk saja. Hahaha. Ada hal yang tak bisa dihindari. Baiklah. Karena mereka bertiga sudah datang, biar guru yang menguji mereka. Bagaimana? Menguji mereka? HM.
Guru. Ayo. Ini guru saya, Taoist King Yun. Salam, Taoist King Yun. Wah, buatkan teh enak untuk tamu. Ya. Kalian bertiga, ada perlu apa? Taoist. Kami datang menjenguk kakak angkat kami. Zhang Tianyuan. Hahaha, dia pergi jauh. Kalian bisa pulang sekarang. Ah, jangan dong, kakak kami tak ada. Kami boleh menjenguk Anda? Benar. Kenapa pula si tua ini harus menolak? Kalian bertiga adalah orang-orang hebat. Kediaman saya tak bisa menampung kalian. Hei, biksu, jangan pergi. Kalian ada apa? Terus terang saja, kami datang untuk Xinian. Betul, hahaha. Lumayan berani juga. Kalian bertiga mau menikahi putriku, kan? Betul. Kalau begitu, kalian bertiga berani menerima ujian dariku? Malam ini, tidur menggantung di udara. Siapa yang jatuh duluan dianggap gagal. Biksu, kau serius? Bagaimana tidur di tali ini? Akan kudemonstrasikan. Baik, Guru. Tuan-tuan, jika kalian ingin menikahi putriku, maka tubuh kalian harus kuat. Tidurlah. Bertahun-tahun, aku tak pernah tidur nyenyak. Jangan banyak bicara. Cepat cari cara. Ini adalah keuntungan anak olahraga. Aku akan menunjukkannya. Daozhang, apa yang kau lakukan? Kau membuatku jantungan pagi-pagi begini. Pemilik 30.000 koin ingin menikahiku? Bagaimana bisa tidak punya imunitas? Ayo, berlatih bersamaku. Jalan! Hem. Kalian bertiga, istirahat 5 menit. Item selanjutnya, tangga langit. Aku bahkan belum makan sesuap pun. Bukan begitu, beri aku air minum juga boleh. Kakak senior, ini lebih kejam daripada guru melatih kita dulu. Bagaimana mereka bertiga, yang berkulit halus, memang benar cinta sejati tak? Ini putaran terakhir, semangat! Lu Xinhan,
Kau mengejutkan. Pikirkanku. Bisakah kau bangkit? Aku tidak bisa lagi. Masih bicara mati. Jika aku mati di sini, akankah Gemindeng bersedih? Kau banyak bicara, tidak akan mati. Kamu cerewet begitu tidak akan mati. Baguslah. Tak disangka. Ada hikmahnya. Keuntungan ini bagus. Ah. Aduh, kamu ini. Lihatlah dirimu. Kalau tidak kuat, jangan sok berlagak. Lihat, Sining jadi ikut repot. Sining tidak apa-apa, kan? Ah, aku tidak apa. Syukurlah kalau baik-baik. Kamu ini sungguh. Serahkan dia padaku, jangan khawatir. Setiap kali dibilang bagus, pasti ada saja masalahnya. Batalkan. Batalkan, batalkan. Batalkan. Guru, guru. Adik dan kakak seperguruan. Pemilik asli ini. Badannya bagus. Akhlaknya juga bagus. Ayo, ayo, ayo. Kalian semua turun gunung, bukan Sining. Kami baru sehari di sini. Baru sehari saja sudah hampir makan korban. Kalau kalian tidak turun sekarang, aku akan marah. Baik, baik, kami pergi sekarang. Xiniang, kapan kau akan turun gunung? Aku tidak tahu. Mungkin sebulan, mungkin setengah tahun. Ayo pergi. Ibu, ayahmu tiba-tiba menghilang. Guru, sebenarnya apa yang terjadi pada ayahku? Memang ada hubungannya dengan Gu Chengzu. Yu Chengzu. Aduh, rahasia langit telah diselimuti. Lokasi tepatnya, aku pun tak bisa menghitung. Meng Chengzu. Benar-benar tak bisa lepas. Begini saja, festival Hongluan masih ada. Kultivasiku belum pulih. Biarkan kakak dan adik seperguruanmu menemanimu pergi. Terima kasih, guru. Ibu, kau tidak apa-apa? Adik seperguruan, kau di sini, aku akan mengajak adik seperguruan memeriksa keluar. Bu Chengzu yang melakukan. Xinian, tenanglah. Aku sudah menyuruh orang menutup seluruh ruangan Bu Chengzu tidak akan bisa lari. Dia terlalu baik hati. Waktu itu dia terima telepon, ngotot mau keluar. Bu, jangan khawatir, ayah akan seperti dulu. Oh, kupikir siapa? Ternyata Ye Xining. Kok tiba-tiba nelpon? Ada sesuatu yang ingin kau minta? Lin Cucu. Biarkan Bu Chengzu bicara. Maaf ya. Chengzuku sedang sibuk. Kau mencari seseorang? Apa ayahku bersamamu? Omong kosong apa ini? Sekarang adalah masyarakat yang taat hukum. Ayahmu hilang, apa urusannya dengan kami?
Menurutku, ada baiknya Bibi dikirim ke tempat yang lebih aman. Aku akan suruh para kakak senior antar ibuku ke gunung. Trik apa yang sedang dimainkan Gu Chengsu? Pasti akan terbongkar. Bu, tenang saja. Kita sekeluarga akan segera berkumpul. Ibu ikut kakak-kakak senior ke gunung dulu untuk menenangkan diri. Sudah 4 tahun. Ibu harus menjaga diri baik-baik ya. Ada aku juga. Dan ada kami. Kalau begitu Bibi jadi tenang. Sudah tidak pagi lagi. Ayo kita segera berangkat. Selamat tinggal, Bibi. Kalian mau apa? Sama seperti Zhang Laoer, melindungimu. Betul, mana mungkin aku absen melindungimu? Kalau begitu aku tidak butuh perlindungan kalian. Lalu dia? Aku baru saja berjanji pada Bibi. Akan melindungi Suning dengan baik. Xiao Xining, kamu tidak boleh pilih kasih. Kalau tidak, tolak. Kalau tidak, tidak boleh ada yang kurang. Apa aku butuh perlindungan kalian? Aku bisa menggunakan sihir. Sudah, Xiao Xining. Kami semua tahu kamu sudah bebas. Bagaimana kalian tahu? Kakak seperguruan yang memberitahu kamu. Ayo masuk, ayo. Nurut, ayo masuk. Ah, untuk kalian. Ya ampun, apa-apaan ini? Mereka bertiga begitu saja menetap. Tidak, jantungku tak kuat. Saudaraku, aku sudah pulang, sekarang di Hushi. Datanglah bermain denganku. Hei, kakak, dia ingin bermain dengan biar kakak saja yang datang ke... Aku masih harus melindungi 4 orang. Mereka bertiga ini, melihat wanita langsung lupa. Ini semua kalian bertiga yang buat. Coba, mana yang enak? Ini enak. Hei, selera bagus. Yang ini lebih enak lagi. Mana orang-orang? Ini benar-benar hidangan surga. Siapa yang membuat masakan ini? Ya, siapa yang buat? Hahaha. Zhan Laoer, oh, Zhan Laoer. Ada saatnya kamu tidak senang juga. Kakak Xinian, masakan ini. Aku yang buat. Hebat sekali. Kamu pantas disebut koki ahli, adik keempat. Oh, adik keempat. Kok panggil kakak? Kok panggil kakak? Harusnya panggil adik Xining. Panggil siapa adik? Tidak sopan. Aku lahir tahun kelinci bulan berapa? Aku tidak akan umur itu rahasia perempuan. Kalian bertiga, cepat panggil kakak. Walau aku tak keberatan punya kakak lagi. Tapi Shiziomu lahir di tahun, bulan, dan hari yang sama, jadi panggil saja dia kakak. Hebat. Memang pengacara. Logikamu bagus, kau hebat. Aku cuci gelas dulu. Hei, aku cuma bercanda. Siapa yang bercanda denganmu? Aku mau ke toilet. Kalau begitu, aku.
Sebenarnya, tampil begitu kuat. Setiap orang punya keberanian. Tapi semuanya sudah terlihat oleh Xiao Xing. Tapi satu kelembutannya, sungguh membuatku sedih. Hei, sini, mau dengar lagu apa? Bintang idola akan melayanimu sepenuhnya. HM, terserah. Terserah. Baiklah. Tak disangka dia begitu berbeda saat bernyanyi. Bintang idola memang beda ya, sungguh mempesona. Nah, bintang mengejarmu dengan serius. Mau hujan? Cepat. Jauhi warna biru, jadilah dirimu sendiri. Jauhi warna biru, jadilah dirimu sendiri. Ah! Kakak. Sudah waktunya makan. Oh. Di mana Zhang Xiao? Kakak dengan baik. Hari ini giliranku menemanimu. Bisakah kau bicara dengan benar? Kau bicara seolah aku sendirian saja. Ah, benar. Dari kakakku. Pil Zuyan dan... Pil Zuan Zuyan? Ini banyak menguras energi spiritual. Kakak baik banget padaku. Kulitnya bagus banget. Kalau begini, aku akan menagih biaya. Dia tidak pernah melatihmu? Aku tidak butuh. Lagi pula, aku sendiri juga berlatih, kok. Ngomong-ngomong, kalian para bintang besar. Bagaimana kalian menghabiskan hari? Penasaran denganku? Mau bilang atau tidak, terserah. Sebenarnya, hariku sangat sederhana. Saat tidak sibuk, aku hanya ingin berbaring. Dan bersama orang yang kucintai. Kau sehari tidak menggoda orang akan mati. Demi langit dan bumi. Aku hanya menggoda Xiao Xinian. Siapa yang percaya omong kosongmu? Lihat, ini jurus buatanku. Aku jarang bisa melakukannya. Triple kill. Pentakill. Yah, haha. Hahaha. Ayo, maju.
Sebenarnya, kami sangat... Adikku, hanya orang tak aman yang sombong. Pasti ada orang di belakang Gu Chengzu. Kalau tidak, dia tak mungkin menghilang tanpa jejak. Terima kasih. Musuh yang akan kita hadapi 4 tahun lagi. Mungkin lebih kuat dari yang kita duga. Jadi, kalau ada apa-apa, kau bisa menghubungi Shi Jian. Dia selalu membuat orang merasa. Masih bekerja selarut ini? Masih memeriksa tempat terakhir. Kita akan segera tahu Gu Tingzu ada. Zheng Xiao. Kau begitu baik. Karena cinta pada pandangan pertama. Baik. Selamat malam. Ini istana. Kakak Sinian, aku bawakan makanan enak. Lui, kau punya... Tak kusangka kamu punya sisi setenang ini. Sebenarnya, impian awalku bukan jadi juara dunia, tapi jadi penulis. Itu bagus sekali. Setelah pensiun, kau bisa ganti profesi. Apa acara ini harus menggoda ini? Sudah lama aku tak makan tanghulu. Liu Ye, kau. Ini dari kakak. Kau cuma belikan aku tanghulu? Baru kali ini aku tahu keinginanmu, Kak. Untukmu, semuanya sepadan. Saudara keempat benar-benar pria baik yang langka. Chen Moran, menyingkir. Kembalikan kakakku. Hei. Samoran, berhenti. Sining. Di mana kau sembunyikan kakakku? Dia sudah berhari-hari tidak pulang. Yuan Xiao, dia tidak di sini. Kau Jalang, kaulah yang menyembunyikan kakakku. San Moran, kusarankan kau tenang. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Baiklah, akan kulihat bagaimana kau berani kurang ajar padaku. Ren Muran, apa yang kau lakukan? Menahanmu juga bisa. Kemari, lepaskan aku. Lepaskan aku. Sudah selarut ini, apa dia baik-baik saja? Dia itu memang pantas diberi pelajaran. Yui, saat marah, kau seperti orang lain. Hei, aku ini. Meski biasanya lembut, tapi kakak adalah batasku. Jika ada yang berani menindas kakak, aku pasti akan memberesinya.
Ya, Nyonya. Jangan kira kau bisa hidup tenang hanya karena dilindungi oleh 3 tuan muda Jingkuan. Sebenarnya, apa maumu? Dengarkan baik-baik. Jika kau ingin ayahmu selamat, datang sendirian ke putri terbengkalai di Jiangbei. Ingat, jangan mencoba tipuan apapun. Gu Chengsu, akhirnya kau mengaku kaulah yang menculik ayahku. Karena aku berani mengakuinya, aku tahu rencanamu. Jangan kira ketiga murid seperguruanku menyelidikiku. Bukan berarti aku tak tahu. Ingat kata-kataku sekarang. Sekarang 1 sudah lewat. Kalau tidak, kau takkan hidup sampai besok. Sining, ini terlalu berbahaya. Jangan pergi, Kak Sining, aku tidak setuju. Aku sudah memulihkan sebagian kemampuanku. Melindungi diri sendiri tidak masalah, tapi kau pergi sendirian. Tak ada tapi-tapian. Beberapa hal, pada akhirnya, harus dihadapi. Sining, 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 Sining. Ya ampun. Kau kemari. Serang. Hahaha. Aduh, tak habis pikir. Nona Ye yang angkuh, pamerkanlah kasih sayangmu. Lepaskan aku. Biar aku yang menanggung semua. Hahaha, kau menanggungnya? Sungguh lelucon. Putriku, jangan pedulikan aku. Jangan pedulikan aku. 10 tahun. Gu Chengsu, cepat menyerah. Lebih baik letakkan senjatamu. Anak buahmu di luar sudah kami bereskan. Gu Chengsu, kau sudah tidak bisa kabur. Ah. Aku sudah menunggu kalian 3 tuan muda muncul hari ini. Kalau kalian tidak datang, aku tidak tahu bagaimana mengakhiri ini. Apa maksudnya? Serang dia? Kau. Benar, sobat lama. Aku Gu Yongshan. Bukankah kau sudah mati? Ceritanya panjang. Jika aku tidak pura-pura mati, bagaimana aku bisa merencanakan dari belakang? Bagaimana aku bisa menangkap pewaris 3 keluarga besar sekaligus? Hahaha. Ayahku sudah menunggu begitu lama. Hanya agar kalian masuk perangkap. Hari ini akhirnya kami berhasil. Jangan melawan. Aku tahu kalian, Aku tahu kalian dari Gunung Qingyun. Ini adalah jebakan khusus untuk kalian. Kalian tak akan bisa memecahkannya. Kaligrafiku hilang, sama seperti adikku. HM. Kalian semua harus mati malam ini. Tidak mungkin. Salahkan dirimu yang kurang mahir dan ketahuan oleh guruku. Kau tak bisa memecahkannya, kan? Bagaimana aku bisa gagal? Aku tidak rela. Lu Xinhan, tanganmu di bawah. Kau harus mempertahankan satu. Kau harus lebih banyak belajar dari adik Zhan Xiao.
Lihat, postur ini betapa standarnya. Kih, apa yang perlu dipelajari dari Sizhan kedua itu? Dia kan cuma menuruti perkataanmu. Guru menyuruhku melatih kalian bertiga, hanya untuk pertahanan gerbang Du. Jika kita ditangkap lagi seperti terakhir kali. Betapa memalukannya itu. Kakak Xie benar. Baiklah, istirahatlah dulu. Ah. Kalian bertiga mau apa? Kami bertiga ingin bertanya. Jadi nanti, harus panggil kamu kakak atau panggil kamu abang? Kalian, kapan kalian tahu? Sebagai pertukaran jawaban, kakak senior, beritahu kami siapa yang sebenarnya membuatmu jatuh hati.